وجعل مشايخنا ومعلمنا ومرسلنا ثم خصوصا الشيخ محمد بن إسماعيل دعوة الفضل رحمة على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمنة. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Alhamdulillah, ini kali pertemuan kita yang sudah beberapa satu bulan juga ya, 1 bulan kita libur. Alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatnya yang nikmat itu tak terhingga bagi kita dan kita tak sanggup untuk menghitung nikmat daripada Allah SWT. Wajar kiraan kita di tengah kehidupan ini untuk senantiasa memujinya dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mundur sejenak tentang kajian bab wudu. Ini saya ulang kembali pembahasan tentang awal-awal di kajian masalah bab wudu. Dalam sebuah kata wudu bisa dia berbaris depan wudu, bisa juga diawali baris fathahkan wadu. Kalau kemudian kata wudu wawunya itu dibaris depankan atau didomahkan, istiqmalul ma fil a'dha'il makhsusah, yaitu mempergunakan air untuk anggota-anggota badan yang tertentu. Ini kalau wawunya dibaris domahkan atau dibaris depankan wudu. Atau kemudian kalau wawunya itu dibaris fathahkan atau dibaris ataskan wadu, maka ma yatawaddo bi ini dimanakan air untuk berwudu. Di nama alatnya, nama alat air. Sedangkan beristilah wudu adalah istiqmal ma tahur fil a'dha'i al-arba'a ala sifat makhsusah fi syari'. Beda wudu secara bahasa, beda wudu secara istilah. Kalau wudu secara bahasa kan mempergunakan air untuk anggota badan tertentu. Lantas bagaimana wudu secara istilah? Yaitu menggunakan air yang suci pada anggota yang tepat: wajah, tangan, kepala, kaki. Berdasarkan sifat yang ala sifat dimaksudkan, berdasarkan sifat yang dikhususkan oleh syarak, itu disebut dengan wudu beristilah. Menggunakan air yang suci, jadi airnya itu air yang suci,
Dulu kita bahas dulu, air kan ada berapa jenis. Ada air suci lagi mensucikan, ada air suci tapi tak mensucikan buat yang lain, ada air mustahmal, ada air mutanajis. Ini kalau yang ada jangan lupa, mana air mustahmal, mana air mutanajis, mana air suci tapi tak mensucikan. Ini jangan lupa. Ini kaji awal kita, jangan lupa. Dan ini berkaitan dengan kehidupan kita. Kita mau sholat pakai air mutlak atau suci dia mensucikan. Kita hendak pun kita tawaf pun pakai ini. Jadi bahkan kehidupan kita pun seperti dari menggunakan air. Cuman air kita gunakan air suci lagi mensucikan itu bersuci. Tidak bisa dengan air yang disebut dengan air suci tapi tak mensucikan. Contoh di sini bulan pagi. Contohnya itu menggunakan air perahan buah apel. Dia suci tapi tak mensucikan untuk yang lain. Untuk diminum boleh, untuk buat mandi biasa boleh, tapi digunakan untuk wudhu nggak boleh, digunakan untuk mengangkat hadas junub pun nggak boleh. Atau air kopi untuk mandi biasa boleh, untuk membasuh wajah boleh, tapi air kopi tidak bisa digunakan untuk bersuci, semisal mandi wajib atau kemudian untuk mandi sunnah. Atau juga untuk wudhu ini tidak boleh karena airnya suci tapi tidak mensucikan untuk yang lain. Kemudian ada beberapa hal dalam masyarakat hukum wudhu. Jadi hukum wudhu itu bisa saja sunnah, bisa saja sunnah. Contoh hukum wudhu itu sunnah kapan? Kapan wudhu itu jadi sunnah? Ketika kita misal waktu junub, baik laki atau perempuan. Ketika seorang lagi junub, itu kan disunahkan untuk berwudu. Bahkan andai kata ada orang junub, baik dari jenis laki atau jenis perempuan, dia kemudian tidak berwudu, maaf, ketika tidurnya itu dalam kondisi kemakruhan. Ketika dia berjalan di bumi Allah ini pun kondisi kemakruhan. Ketika dia makan, minum itu kondisinya makruh. Bahkan malaikat pun tidak akan mendekati dirinya ketika orang yang lagi junub. Maka untuk itu disunahkan, dianjurkan untuk berwudu. Ini jadi sunnah. Atau kemudian ketika itu dia punya wudu yang pertama. Wudu yang pertama itu belum batal, maka ketika hendak melaksanakan kewajiban sholat yang kedua, maka wudu yang kedua ini hukumnya ada sunnah. Misal kita sholat maghrib, setelah sholat maghrib kita berzikir, doa berjamaah, kemudian kita duduk dan berbincang dan sebagainya sampai waktu isya. Begitu sampai waktu isya kita tidak ada batal. Ketika tidak ada batal, ketika itu kita wudhu lagi, hukumnya sunnah, tidak wajib sih atau tidak rukun. Ada satu dalil, li'annal wudu la yu'af laula asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin bi wudu. Ini hadis dari Imam Ahmad. Jadi dasar di antara tajdid wudu atau memperbarui wudu atau mengulang wudu yang kedua, di mana wudu yang pertama belum batal, itu dasarnya itu sunnah. Ada laula an asyaqqa ala ummati la amartahum inda kulli salatin bi wudu. Nah, didasarkan ini nih, ada kata tidak memberatkan atas umat itu, pasti aku perintahkan kepada mereka tiap kali hendak sholat untuk berwudu. Ini dasarnya. Andai kata tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan setiap kali mereka hendak sholat, mereka berwudu. Maka ketika itu kita disunahkan setiap kali hendak sholat yang fardu itu walaupun belum batal tetap wudu.
walaupun kita tidak batal tetap disunahkan berwudu, disebut dengan tajdid wudu. Hukumnya adalah sunnah, hukum sunnah. Cuma nanti perbedaan niat nanti kita bahas. Terus sekilas saja bagaimana pandangan ulama bila kita wudu yang kedua ini, wudu pertama berbatal. Apakah niatnya pakai nawaitu wudu'an li raf'il hadas atau tanpa li raf'il hadas? Ini nanti beda pendapat. Ada ulama menyatakan bila kita belum batal wudunya, tidak perlu kita berniatkan li raf'il hadas. Karena li raf'il hadas itu untuk mengangkat hadas. Kata-kata mengangkat hadas kan bila kita kondisi berhadas, sementara kita belum berhadas. Makanya pendapat ini menyatakan bila kita niat wudu yang kedua, yang wudu pertama belum batal, sekedar kita untuk meniatkan memperbaharui wudu, bukan untuk mengangkat hadas. Nanti kalau kita bahas perbedaan ulama di sini soal antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Nawawi di dalamnya. Nah, kemudian wudu juga itu bisa menjadi wajib. Wudu itu bisa menjadi wajib. Kapan wudu itu menjadi wajib? Kapan? Tak kala kita punya hadas. Tak kala kita berhadas, maka ketika itu kita berwudu. Hukum wudu di situ bukan sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Hukum wudu sunnah bila kita masih punya wudu yang belum batal. Hukum wudu yang ketika kita kondisi berhadas, maka hukum wudunya itu bukan sunnah, akan tetapi wajib hukumnya. Kemudian wudu itu juga bisa menjadi haram. Wa mimma yahrum 'alaiha at-tahuratu al-hadath bi qasdi ta'aqudi ma'a ilmiha bil hurmati li tana'ubiha. Inilah kitab Ihyatul Muhtaj, bahwa ini dan perkara yang diharapkan untuk bersuci dari hadas dengan tujuan ibadah, yang ini dia disertai dia mengetahui akan keharamannya. Ini bisa seorang perempuan dia kondisi haid atau kondisi nifas, dia berwudu untuk ibadah, sementara dia tahu bahwa dilarang perempuan haid atau nifas untuk berwudu. Ketika itu dia tetap berwudu juga. Yang seperti ini diharamkan. Kenapa? Dia tahu bahwa itu dilarang, kecuali dia tak tahu kalau itu tidak dilarang. Makanya perempuan haid atau nifas, kedua-dua kondisi seperti ini itu haram untuk berwudu, karena wudu adalah untuk ibadah buat dirinya. Jadi ketika itu tidak boleh, karena dia akan mempermainkan ibadah dalam konteks bersuci atau wudu itu sendiri. Itu diharamkan. Wudu ini itu dalam konteks bagi perempuan yang haid atau nifas, wudunya itu tidak akan memberikan bekas pengaruh. Wudunya itu tidak akan berpengaruh pada hak mereka. Makanya ketika perempuan yang haid atau nifas itu dilarang wudu, di antara ilatnya tadi tidak berpengaruh pada anggota tadi. Berbeda ketika junub. Kalau junub itu ada pengaruhnya pada anggota yang keempat. Kalau untuk yang haid dan nifas tidak ada pengaruh, maka itu tidak boleh, bahkan haram berwudu bagi perempuan yang kondisi haid ataupun kondisi nifas. Itu dilakukan dengan catatan tadi dia tahu tentang keharaman. Cuma masalahnya, saya bacakan ya kitab ini. Ini suatu pasal pada menyatakan beberapa fardu wudu dan segala sunatnya.
Jadi pembahasan kita ini adalah kitab ini, kitab Mathalul Badrulain. Ini yang Bapak punya kitab keren ya. Cuma yang punya kitabnya dari bawah belah kitab ini. Jadi ini pasal pembahasan kita di kitab Mathalul Badrulain halaman ke-15 itu ada tentang ulasan tentang beberapa fardu di wudu. Jadi di kita antara fardu dengan wajib sama aja. Fardu dengan wajib itu sama. Nanti ada ulama lain membedakan antara fardu dengan wajib itu berbeda. Memang antara rukun dengan fardu. Tapi kita antara rukun, wajib, fardu sama aja. Nah, membedakan kita antara rukun dengan fardu itu berbeda atau wajib itu berbeda di waktu haji. Di waktu itu berbeda. Ada rukun haji, ada wajib haji. Tapi kok di sholat, di wudu sama aja. Rukun ya wajib ya rukun sama aja sama. Atau kadang-kadang menggunakan bukan rukun tapi fardu. Terkadang-kadang menggunakan kata wajib, kadang-kadang menggunakan kata-kata fardu, kadang-kadang menggunakan kata-kata wajib, fardu. Terkadang ini penggunaannya. Jadi gak mesti kadang-kadang fardu, kadang-kadang wajib. Nah, kemudian bermula fardu wudu itu ada 6 perkara. Jadi wudu ini di jumhur ulama kita, ulama Syafi'iyah itu ada 6. Ada 6 dan dalil rukun wudu itu yang sama kita pahami, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Berdasarkan redaksi ini bahwa ketika kita hendak sholat maka kita diberitakan untuk bersuci, untuk berwudu dia. Wudu itu pada apa saja deh? Faghsilu wujuhakum, maka basuh wajahmu, tangan, kepala, dan kaki. Makanya ini rukun di sini. Nah, bagaimana konteksnya tentang niat? Tentang niat itu di antara dalil yang sama-sama juga kita sering bahkan sudah hafal, innamal a'malu binniyat. Jadi innamal a'malu binniyat. Artinya bahwa ketika kita wudu tanpa niat itu sia-sia, kosong ya, sia-sia. Jatuhnya itu niat kan ketika berbarengan dengan apa kita awal pada anggota yang wajib. Kemudian niat itu kan kerja hati, bukan kerja lisan. Nah kemudian bahwa ketika ada orang yang tidak berniat itu tak sah, karena niat diantaranya adalah membedakan mana perbuatan yang sunnah, mana perbuatan yang mubah, mana perbuatan yang wajib. Contoh maaf Bapak habis bangun tidur basuh wajah, apakah dipastikan dengan membasuh wajah itu kita berniat untuk wudu? Tidak. Ada orang kemudian berjalan kaki, kakinya itu kotor, kemudian saya berdoa dia basuh kaki. Apakah basuh kaki itu dipastikan untuk berwudu? Juga tidak. Maka bergantung niat. Sama ketika kita pulang kerja, berpeluh keringat kita, atau ada kotoran melekat pada tubuh kita, kita mandi. Apakah dengan mandi itu dipastikan dia mandi wajib? Juga tidak. Bergantung niat. Kalau kita biasa pulang kerja mandi, itu kan biasa tidak ada niat itu mandi sunnah. Tapi kita mandi untuk hanya menghilangkan daging atau kotoran. Makanya niat itu membedakan mana perbuatan yang wajib, mana perbuatan yang sunnah. Mana ibadah yang bersifat sunnah, mana ibadah bersifat wajib. Contoh tatkala kita mau sholat Jumat, kita mandi di sini. Tatkala kita mau sholat Jumat mandi, kan kita mandi situ niatnya sunnah, bukan niat wajib. Maka intinya sholat bahwa niat itu dibutuhkan di antara hikmahnya untuk membedakan mana amal yang sunnah, mana amal yang bersifat wajib, bahkan yang bersifat mubah. Itu dia. Dalil yang kedua bahwa al-umur bimaqasidiha. Jadi segala urusan tergantung pada tujuannya. Jadi kaidah selanjutnya al-umur bimaqasidiha. Jadi Bapak kalau ketika itu
melakukan sesuatu itu apa tujuannya? Apakah tujuannya itu untuk sekedar menyegarkan tubuh yang beberapa hari kan panas ya? Wilayah kita ini beberapa hari panas. Bahkan Ramadan kemarin cukup panas juga. Tapi bersyukurlah kita nggak macam di negara sebagai India, luar biasa panasnya India. Termasuk negara RRC juga panas. Kita panas tapi tak sebanding dengan panasnya di India. Walaupun kita banyak mengeluh, banyak mengeluh. Intinya ketika dengan kondisi seperti ini, kita membasuh wajah, tangan sampai kaki, tapi ketika itu apa tujuan kita? Tujuan kita untuk berwudu atau untuk menyegarkan bagian tubuh kita. Maka kembali dari kaidah ini, ketika itu segala urusan itu tergantung pada tujuannya. Bahkan niatul mukmin khairun min amali. Niat kita seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya, amalnya. Bapak duduk di sini tapi tanpa niat. Gimana Pak? Ada orang ketika itu niatnya betul lurus. Saya nanti mau sholat. Ketika niat itu terhitung dari pahala. Niat kita belum kita buat dapat pahala. Tapi ada orang dia ketika sholat tanpa niat, kira-kira dapat hasil pahalanya. Dia sholat tapi tanpa niat, dia wudu tapi tanpa niat, dia zakat tapi tanpa niat, dia haji tapi tanpa niat, maka tidak hasil. Makanya niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya itu sendiri. Baik, tanya lagi. Silakan kamu tanya. Ini lagi kurang semangat Pak ya. Di awal pengajian kurang semangat masih. Soalnya nanti kitab yang sudah dibeli, kalau bisa ngaji bawa aja. Kita kan ngaji toh, fikih kan dibagi dua, fikih bab ibadah dan fikih bab munakahat. Bab tentang ibadah kan di awal kita bersuci sampai seterusnya. Nanti bab selanjutnya bab munakahat berkaitan dengan masalah pernikahan, baru masuk ke dunia tauhid. Tasawufnya kan belum kita baca. Jadi ini yang kitab-kitab yang sudah dibeli kalau bisa jangan disimpan di rumah. Saran ya Pak ya. Sayang yang sudah dibeli, sayang. Persoalan kita berpaham, nanti saya bacakan kitab itu Bapak simak saja. Soal nanti paham sendiri insyaallah. Untuk nyambung yang di kolam renang tadi Ustaz. Itu memang airnya bisa mensucikan Ustaz. Di kolam renang dia air suci lagi mensucikan ini. Karena itu airnya lebih dari 2 bulan. Lebih dari 2 bulan. Walaupun itu ada kapoin. Ketika air bercampur dengan beras suci lain misal kapoin kan suci, tetapi tak mensucikan untuk yang lain. Dicampurlah ke ember, tapi kemudian sebutannya berubah air kaporit. Kenapa? Warnanya berubah. Aroma sangat menyengat aroma kaporit. Ini tidak boleh dipakai untuk wudu. Di kolam renang itu kan cukup banyak tuh, berapa gula ya, isinya berapa gula. Nah, ketika ada aroma kaporit yang tidak menyengat, itu boleh Bapak mandi wajib di situ, Bapak wudu di situ pun sah. Selama tadi kolam renang tadi kaporit tak menyengat betul. Biasanya kalau ada kolam renang itu ada cium kaporit ya, walaupun ada juga tidak. Itu biasanya waktu pertama baru dibersihkan aromanya nyengat, itu jangan dipakai wudu atau mandi dulu. Nanti sudah dia mulai melemah bau kaporitnya, di situ mandi wajib boleh. Aman Pak, aman. Di kolam renang boleh dipakai untuk mandi wajib. Nanti Pak kalau nggak boleh Pak, di sini syukur pakai sumur ya. Kok di Medan rata-rata mandi itu pakai PDAM, sehingga air PDAM tempat itu air sungai atau air laut yang dicampur dengan kaporit. Nah kalau memang air kita mandi atau wudu yang dicampur dengan kaporit itu tidak sah, berarti rata-rata orang sholat di masjid-masjid kota Medan itu tidak sah. Kenapa? Karena bercampur dengan kaporit. Enggak begitu dia.
Air mutahhar tadi air yang suci masuk benda suci lain selama tidak merubah status nama airnya, itu tetap suci lagi mensucikan. Dicampur misalnya dengan kaporit, selama itu tidak berubah nama kaporit, ya boleh Pak, boleh. Contoh tadi air yang ada di kolam renang, nah, itu Pak ya. Kolam renang yang umum itu Pak, ini ada kita nggak tahu itu ada kotoran ada apa. Ya, memang biar, ya, betul. Kita kan, maaf, andai kata mengetahui ada bakat kecil di situ, apakah ketika itu kita untuk mandi sah? Karena gini, dia buang air kecil kan tak berubah, tidak berubah kan? Ketika tak berubah air itu ya silakan aja. Cuma jangan pula di situ maaf, di situ buang air, di situ pula kita mandi atau wudhunya. Bersama ini orang, katakan di situ orangnya. Misalnya, ya inilah, ini orang. Nah, orang ini lagi buang air. Kita di sini juga kita wudhunya atau mandinya itu nggak bisa, mesti di sekitarnya. Ini orang yang lagi buang air, kita jadi tapi di sini, walaupun harus jauh, selama tidak berubah itu aneka tadi buang air kecil pun itu tetap sah kita untuk mandi di situ Pak. Umumnya Pak, kalau di kolam kayaknya Pak, saya juga nggak nyawa langsung, tapi kayak kalau begitu banyak manusia, kayaknya di situ buang air kecil juga gitu, kayaknya. Tapi sah sama nih ya sah. Cuman Pak, kalau tahu jangan kita telan air. Kita telan pula dari situ. Makanya saya agak apa juga kalau mandi di kolam renang, karena agak khawatir di situ buang air kecil lah, di situ air liur, di situ macam-macam kotoran. Walaupun sepanjang tidak berubah status air, baik warna dan sifat-sifatnya, itu tetap boleh digunakan untuk mandi dan boleh digunakan untuk mengangkat hadas wudu. Silakan, boleh Pak, silakan. Jadi Bapak nanti pulang dari sini Bapak pergi ke kolam renang Kuningan, silakan sana. Boleh mandi di situ, boleh. Ajak keluarga mandi bersama. Mandi apa? Mandi junub misalnya. Silakan sana. Oke? Nggak teman kan? Kita tutup ya. Jadi mohon maaf, kita tugas saja. Pekan depan kita sambung di kajian